Halo guys, selamat siang apa sore nih ya? Nggak tahu selamat siang apa sore. Udah kayaknya hampir sebulan deh aku nggak ngevlog. Maaf ya, aku ngevlognya sambil tiduran. Capek guys. Aku tuh nggak ngevlog tuh, terakhir ngevlog kemarin bahas tentang apa ya? Aku lupa. Aku udah cerita ya di vlog yang sebelumnya ini. Iya, kakakku kan jatuh itu, jadi aku tuh kayak sekarang tuh kayak bukan lebih fokus ya sama dia, cuman tuh kayak sekarang tuh aku lagi dia banget gitu, karena dia tuh sekarang apa-apa jatuh mulu, sebel aku. Bukan sebelnya gimana tuh, karena kakekku tuh susah banget loh guys dikasih taunya. Jadi ceritanya tuh dia itu kalau misalnya setiap aku kasih masukan, aku kasih saran, kayak kamu tuh jangan kayak gini loh kek, kamu tuh jangan kayak gini loh gitu, itu kayak kakek aku itu kayak menyepelekan gitu loh guys. Padahal tuh jalan aja udah susah, apa-apa udah susah, jadi harus apa-apa itu butuh bantuan. Tapi dia tuh kayak ngerasanya aku tuh kayak masih nggak bisa gitu ngapa-ngapain sendiri tanpa bantuan pembantu, kayak gitulah kayaknya tuh. Makanya aku tuh sekarang rada gimana ya guys sama kakekku, rada ilfilnya tuh bukan gimana-gimana ya, cuman dia tuh ya kayak gitu, apa ngerasanya dia itu karena sekolahnya pintar mungkin ya, jadi omongan babu tuh kayak siapa sih loh kayak gitu, ngasih tahu gue gitulah, intinya tuh kayak menyepelekan gitu tahu. Jadi kalau setiap dikasih tahu apa tuh kayak ini tuh nggak ada gunanya kayak gitu. Makanya aku rada sebel. Apa mungkin semua yang udah lanjut usia tuh memang kayak gitu ya guys ya kayaknya. Tapi tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Jadi aku rada jengkel sekarang tuh, kayak jaga dia tuh kayak males gitu. Niat aku kan habis kontrak ini aku tuh pengen sebenarnya kayak nambah lagi kayak gitu ya, tapi ya kayak gitu guys. Jadi tuh kayak males aja gitu aku kayaknya udahan kerja di sini tuh, karena kayak gini loh guys, kalau misalnya jaga orang tua itu kan tanggung jawabnya di kita ya. Memang sih kayak anaknya itu nggak menyalahkan aku waktu si kakek jatuh itu kan karena waktu di saat aku libur ya, tapi kan secara nggak langsung tuh efeknya dari jatuh itu tuh jadi si kakek sekarang tuh kayak orang pikun, mungkin karena lukanya di bagian kepala jadi kayak sarafnya mungkin ada yang kena atau kayak mana, aku nggak ngerti ya. Jadi si kakek ini sekarang banyak kayak melakukan hal-hal yang di luar umum gitu loh guys, kayak mana gitu ya, kayak melakukan hal-hal yang sangat membahayakan kayak gitu. Dikasih taunya itu jadi kayak makin susah banget kayak gitulah. Jadi aku tuh kayak tarik nafas terus gitu kalau menjagain dia kayak itu, kayaknya tuh harus sabar banget. Nggak tahu deh aku bertahan atau aku pulang, aku juga bingung ini guys. Padahal tinggal setahun lagi pikirku kan, karena aku nih mau ada rencana bangun rumah ya guys. Jadi aku tuh kepengen gitu nyelesain gitu, kayak ya walaupun nggak besar banget, nggak bagus banget rumahnya tuh, walaupun masih bata merah, seenggaknya udah taaci gitu guys, biar bisa enak ditinggalinnya kayak gitu kan. Pikirku kan namanya rumah, masa ya kita mau nempatinnya kosong melompong kan, mestinya kita kayak beli peralatan rumah tangga kayak gitu pikirku tuh. Tapi kok yang dijaga kayak gini, aku juga nggak ngerti sih mereka juga jadi kayak mau memperpanjang aku atau enggak. Aku tuh nggak berharap sih guys mereka mau memperpanjang aku atau enggak ya. Ngomong kasarnya kalau masih mau ya syukur, enggak ya udah nggak apa-apa. Juga untuk jaga orang tua kayak dia itu resikonya banyak,
karena kalau misalnya ya kayak gitu kita ngasih tahu yang ibaratnya biar meminimalisir apa ya, dia itu nggak jatuh nggak apa itu, kalau orang tuanya masih ngeyel susah guys. Jadi yang susah itu di kitanya sendiri, kita kayak berperang sama pikiran kita sendiri gitu, sama kita sendiri. Jadi kayak kerja tuh nggak pernah happy, nggak nyaman kayak gitu loh rasanya. Walaupun aku tuh kerjaan nggak capek ya, tapi aku capeknya di pikiran guys. Jadi tiap hari tuh mikir kayak gitu, mau nggak peduli ya gimana, di depan mata ngeliat tapi diperduliin kayak gitu, nyepelein. Aduh, aku tuh makanya serba bingung guys sekarang tuh, gimana ya, kayak apa ya, kayak mau kerja kayak enggak gitu rasanya tuh. Sebenarnya ya kalau dibilang ya namanya kerja, udahlah kerja aja yang penting masih dipakai gitu sih. Banyak temen aku yang nyaranin kayak gitu, udahlah nggak usah pakai, aduh, nggak usah terlalu dipakai hati gitu mereka tuh nyaraninnya. Tapi kan namanya kita tuh kerja tuh jaga orang tua, apalagi ya kita kalau nggak pakai perasaan tuh gimana sih guys, kerja terus nggak pakai perasaan tuh. Kalau aku tuh nggak bisa deh kayaknya. Cuman kayak gitu, kita cerewet, majikannya apa yang dijaganya kayak gitu, nggak mau mendengarkan apa ya, kayak nasihat kita, kayak nggak mau mendengarkan. Kayaknya tuh kayak seolah-olah kamu tuh di sini lo kerja, nggak usah ngatur gitulah intinya tuh. Padahal kita tuh bukan ngatur ya, kayak kita tuh kan cuman kepengen dia tuh jangan sampai jatuh-jatuh terus. Pengennya itu kan selama kita kerja tuh dia tuh jangan, karena kan namanya orang tua tuh gini ya guys, apalagi kayak kakekku itu kan orangnya susah jalan, kayak sakit Parkinson itu kan kayak robot gitu kan ya sakitnya. Jadi jalannya itu kaku, sendi-sendinya itu kayak kaku gitu kan. Jadi kalau dia jatuh ya jatuh bruk gitu, nggak bisa refleks untuk menahan, untuk menangkis biar melindungi kepalanya atau kayak mana. Jadi si kakekku itu kemungkinan besar dia jatuh kemarin itu karena sambil jalan itu sambil pegang HP. Jadi si kakekku itu sekarang tuh kebiasaan banget guys, jalan terus sambil pegang HP. Jadi begitu dia mau jatuh itu tangan itu nggak bisa buat pegangan, karena yang satu udah pegang HP, yang satu mau pegangan itu buat nompang badan dia itu nggak kuat gitulah intinya. Itu aku udah setiap hari aku udah ngasih tahu kalau jalan jangan bawa HP, kalau jalan jangan bawa HP gitu. Tapi tuh ya kayak masuk kanan keluar kiri aja. Ya mungkin namanya jaga orang tua ya, ngeyelnya itu udah luar biasa. Cuman tuh modelan orang sini itu dibilang udah tua tapi nggak mau nerima guys. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka tuh nganggapnya aku tuh masih pintar, aku tuh masih gini, masih hebat gitulah intinya tuh. Cuman mereka itu nggak mau menyadari bahwa fisik mereka itu memang udah lemah gitu loh, udah nggak mampu ngelakuin hal kayak gitu. Tapi ya kayak gitu guys, mereka itu kayak nggak mau menyadarinya, nggak mau nerima kenyataan gitu loh. Kayak misalnya kan kalau kita di Indoan, kalau orang tua kita ada yang stroke, lumpuh kayak gitu kan, anak itu biasanya lebih galak ya ke anak, apa ke orang tuanya yang sakit gitu kan, diomong jangan makan ini yang menyebabkan jadi stroke ya tambah parah atau apa kan. Kadang kalau orang tuanya nggak mau dengerin kan, kita bentangan apa ke orang tuanya kan, kadang masih takut ya orang tua tuh mau nggak mau dengerin kayak gitu kan. Kalau orang sini tuh sama sekali guys, mau diomongin anaknya, mau diomongin siapa itu nggak peduli, mereka tuh nggak pernah mau denger ya, mikirnya baik menurut pikiran mereka sendiri aja kayak gitu. Jadi aku tuh kadang ngerasanya capeknya itu setiap hari ngasih tahu, setiap hari apa gitu tuh nggak kepake. Jadi kayak buang-buang energi sendiri kayak gitu, percuma gitu, nggak ada gunanya. Makanya kayak aku tuh sekarang tuh lebih banyak diem, banyak apa, itu bukan karena
nggak peduli sama pasien ya. Kadang makanya aku nggak mau ya bawa dia masuk ke vlog aku itu, bukan karena apa-apa. Satu, dia itu kan pikirannya masih normal ya, kayak ya namanya orang tua pasti ada pikun-pikunnya sedikit, tapi anaknya itu nggak pernah mau nerimain kalau misalnya orang tuanya tuh berkelakuan aneh. Terus misalnya aku omongin nih kayak kemarin ceritanya, jadi aku ceritanya guys, posisi kakekku ini kan senangnya ngelihat YouTube itu, senangnya yang perang-perang kayak gitu nih, antara waktu zaman dulu tuh Taiwan sama Cina kayak gitu kan. Cina kan ingin menguasai daerah Taiwan kayak gitu. Itu setiap hari guys dibahas sama kakekku, sedangkan aku itu nggak ngerti kan masalah-masalah kayak gitu. Nah kemarin itu kan yang belum lama kan Iran sama Israel apa ya kemarin itu kan. Nah si kakekku ini ceritanya geder-geder pintu kamar ini jam 4:30 pagi atau jam berapa aku lupa. Aku kira karena ada apa ya, aku kan kaget kan, tidur langsung bangun kayak gitu, langsung berdiri kaget. Aku itu modelnya refleks kan guys, jadi kalau tidur kaget bangunnya kaget itu langsung lari gitu, kayak jadi ujung-ujungnya tuh kepala tuh sakit kayak gitu kan. Aku tanyain kenapa, ada apa kamu jatuh, aku bilang gitu. Enggak, kata dia, itu kamu siap-siap katanya, itu Iran sama Israel mau perang katanya kayak gitu. Ya aku bingung ya guys, ini apa yang diomongin. Terus aku cuman kayak gitu, apalagi aku bilang kayak gitu kan. Enggak, aku suruh kamu siap-siap aja katanya kayak gitu. Ya aku suruh siap-siap kenapa, aku suruh bantuin, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, ya enggak, kamu siap-siap aja. Terus aku tuh udah mata udah sambil ngantuk juga ya, udah nggak aku ladenin, udah belum, aku bilang gitu. Udah, kata dia, udah. Nah dia tuh tidur lagi lah ceritanya guys. Jam 4 sore, jam-jam segini lah aku sore-sorean itu kan, dia sehabis mandi tuh aku pasti bersihin kamar mandi nih ceritanya kan. Selalu aku tutup pintu kamar mandi, karena setiap aku ngepel kamar mandi itu kan takutnya airnya keluar, karena batasan dari pintu ke jalan keluar itu nggak terlalu tinggi, jadi kalau pintu nggak ditutup itu takutnya basah. Nah aku tutup kan, aku tuh masih nyemprotin kamar mandi, masih aku sikat kayak gitu, geder-geder lagi tuh kakekku. Aku kan kaget ya, jadi refleks aku tuh kayak orang senam jantung terus deh setiap hari tuh. Aku tanyain kenapa, aku bilang gitu kan. Terus kata dia gini, kamu udah siap-siap belum gitu. Siap-siap apa, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya ini Iran sama Israel mau perang. Terus aku kan akhirnya kebawa sama situasi hatiku yang udah jengkel ya dari pagi. Kita apalagi perempuan itu kan, gimana sih kalau pagi udah moodnya nggak bagus tuh sampai sore, sampai mau tidur tuh kadang tuh moodnya nggak bagus kayak gitu kan. Aku bilang lah sama dia, kamu tuh nyuruh aku siap-siap tuh nyuruh apa sih, aku bilang kayak gitu. Kalau ngomong tuh yang benar, aku bilang kayak gitu kan. Apa kamu tuh nyuruh aku tuh bantuin mereka perang atau kayak mana, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, enggak, aku tuh cuma nyuruh kamu siap-siap aja. Ya siap-siap apa, aku bilang kayak gitu. Mereka tuh perang ya perang aja, biarin, aku bilang kayak gitu. Aku tuh nggak peduli, aku sampai bilang kayak gitu kan. Terus dia tuh bilangin aku tuh kayak orang, kalau bahasanya dia itu kayak, aku tuh kalau di bahasa Indonesiain, kamu tuh nggak punya rasa simpati ya gitu sama negara lain gitu. Bukan, aku tuh kayak nggak punya rasa simpati, cuman aku bilang sama dia, kamu itu nggak usah terlalu mikir yang terlalu inilah, aku bilang gitu. Makanya jangan ngeliatin hal-hal kayak gitu terus, aku bilang gitu kan. Coba lah lihat-lihat yang bikin ketawa atau apa, aku bilang kayak gitu. Jadi tuh otak itu nggak berpikiran yang enggak, aku bilang gitu. Udah aku diamin aja guys sampai situ tuh. Pusing aku kan lama-lama itu kalau aku ceritain ke anaknya tuh kayak nggak nerimain gitu. Makanya dari semenjak kapan, pokoknya dari semenjak tahun lalu tuh aku nggak pernah cerita apapun tentang hal aneh bapaknya lakuin gitu, karena percuma, mereka tuh nggak percaya. Tapi ya udah, jadi aku tuh cuman kalau misalnya nemuin hal-hal aneh yang kakekku lakuin tuh nggak pernah aku mau ngomongin lagi, percuma, karena yang tahu hidupnya kakek di sini tuh cuman aku kan. Kayak mereka tuh lo nggak pernah ngurusin, nggak pernah tahu selama hari-harinya tuh ngapain aja. Mungkin mereka bisa bilang apa ya, nilai aku tuh kayak gimana sama
bapaknya, ya terserah, orang mereka aja nggak ngerasain jadi aku yang tinggal satu rumah sama bapaknya. Mungkin kalau mereka yang tinggal satu rumah sama bapaknya pasti tahu lah kelakuannya hari-harinya gimana, menyebalkan atau enggak. Terus kayak ibaratnya melakukan hal-hal yang aneh atau enggak itu kan kayak anaknya tuh seolah-olah nggak terima kalau aku tuh ngomongin bapak kamu tuh aneh, melakukan hal yang aneh gitu. Kayak anaknya tuh, apa sih, orang bapakku tuh masih pintar, masih anu gitu-gitu guys. Nah makanya dari situ aku udah nggak pernah mau lagi nih cerita-cerita apapun soal kakekku ke anaknya. Udah aku biarin aja. Nah tapi tuh dari situ tuh kayak apa ya, kayak aku tuh semakin tahu loh ternyata orang pendidikannya tinggi tuh ya belum tentu punya adab gitu loh. Misalnya kayak merendahkan babu tuh kayak seolah-olah kayak aku tuh misalnya kan, karena aku itu bisa ngomong karena aku tuh pernah pengalaman di Taiwan jaga orang tua juga tuh yang sakitnya sama kayak kakekku kan. Jadi tuh aku kan tahu ya kayak dari pengalaman aku tuh kalau jaga orang kayak gitu tuh gimana, sakit kayak gitu tuh harus gimana, olahraganya gimana, itu aku tuh udah tahu gitu loh. Tapi kayak mereka tuh ya menyepelekan kayak gitu. Nah ceritanya tuh kemarin lagi tuh, baru-baru kemarin hari Senin ini, ceritanya si kakekku tuh ada terapis. Jadi kayak rekomendasi dari rumah sakit untuk si kakekku tuh olahraga ini gitu kan. Jadi adalah setiap 3 bulan sekali tuh suster datang ke sini. Si susternya itu kan nanyain gini, apa kakek ada jatuh atau enggak. Aku bilang ada, belum lama ini, 1 bulan yang lalu mungkin, aku bilang gitu. Parah enggak gitu kan. Terus aku bilang ya parah, ada 4 jahitan di kepalanya. Waduh katanya, jatuhnya di mana? Terus kan dia ngeliat kamar mandi, kan kakekku kan ngomongnya jatuh dari kamar mandi. Cuman posisinya di mana tuh kakekku tuh kayak orang, kakekku tuh pinter ngomong guys, pinter bohong. Makanya pertama dia ngomong sama dokter itu ya, dia jatuh katanya di dalam. Terus dia ngomong sama suster kemarin katanya jatuh di depan pintu kamarku, kepalanya itu kebentur sama kusen pintu katanya. Nah itu tuh kakekku tuh dari situ aja tuh udah nggak jelas omongannya gitu, udah bohong. Nah terus kan si susternya ngomong katanya jatuhnya kapan, waktu kamu di rumah atau enggak. Aku bilang waktu aku libur. Terus emang kalau libur anaknya enggak kesini katanya gitu. Ya aneh, aku bilang gitu, anaknya itu kalau kesini waktu aku ada di rumah kayak hari Sabtu gitu, jadi hari Minggu tuh nggak kesini lagi, aku bilang. Ya susternya itu kan kayak aneh gitu ya, bengong gitu, dia tuh udah cerai belum sih sama istrinya gitu kan, kenapa kalau itu kok pas hari Minggu kenapa nggak pada kesini aja gitu, gantian jagain kayak gitu kan. Terus kan si kakekku ini kayak orang nggak jelas ya hubungannya juga sama si istrinya, udah cerai apa belum. Jadi si siapa nama susternya tuh ngomong kayak gitu, aku tuh cuma bilang ya aku juga nggak tahu hubungan mereka tuh udah pisah atau belum, orang mereka cuma pisah rumah. Tapi aku ya nggak pernah ngeliat si kakekku itu komunikasi sama istrinya, orang tiap hari telepon cuma sama anaknya aja, aku bilang kayak gitu. Nah tapi si siapa si kakaknya istrinya kakekku ini itu kan punya pembantu juga, orang dia dulu yang ngenalin aku sama majikan ini, sama kakek ini. Dan dia tuh cerita kalau ternyata tuh kakekku memang udah nggak baikan sama nenek sama istrinya tuh udah lama, udah puluhan tahun gitu loh. Jadi si kakekku ini semenjak sakit itu memisahkan diri tinggal di sini. Tapi aku lihat foto-fotonya si kakekku zaman dulu, kakekku tuh belum sakit Parkinson ini guys, cerita orang foto-fotonya tuh masih berdiri tuh, masih berdiri tegak. Kalau sekarang kan harus ada kayak pegangan gitu berdiri juga gitu lah. Berarti kan selama ini kan si kakekku tuh pisah rumah sama istrinya kan udah lama itu kan. Setiap aku tanya sama kakekku, kamu tuh udah pisahan belum sama istrimu? Aku lu nggak cerai gitu ngomongnya. Ya tapi kok kayak gitu kan, maksud aku juga kayak anaknya tuh
aku ya bantuin jagain kalau pas cicinya libur apa kayak mana gitu kan. Ini tuh enggak guys, enggak. Kesini tuh kebanyakan ya kesini tuh kalau pas ada aku hari Sabtu kayak gitu. Ya jadi kalau ada aku mengapain kesini, maksud aku gitu kan, orang aku ada yang jagain kayak gitu kan. Kalau kesini tuh pas nggak ada aku gitu kan, jadi sekalian nengokin atau kenapa ada apanya kan. Kayak dia jatuh kemarin, anaknya itu posisinya nggak di sini guys, dia tuh nggak ke rumah sini. Nah aku jadi libur itu pulang dadakan, aku ditelepon sama anaknya kalau ngabarin kakekku udah di rumah sakit kayak gitu. Nah terus aku bilang lah sama suster kan, sama susternya itu yang ngelaragain si kakekku nih, aku bilang kakek tuh susah diomonginnya, aku bilang gitu. Jadi aku juga sekarang tuh nggak banyak ngomong sama dia, aku bilang gitu, karena aku percuma ngasih tahu ini bahaya, itu nggak boleh, ini nggak boleh tuh sama dia tuh nggak penting menurut dia, aku bilang gitu. Terus si susternya pun berpikirnya tuh sama kayak aku, kamu jangan heran orang sekolahnya tinggi tuh kayak gitu, jadi pemikiran dia itu seolah-olah dia tuh pemikiran dia yang paling bener, kata dia kayak gitu. Udah biarin aja, kata dia gitu, yang penting kalau waktunya kamu di rumah diliatin jangan sampai jatuh, katanya kayak gitu. Untungnya ya guys, aku tuh ketemu suster, ketemu apa tuh orang baik gitu, jadi tuh selalu membela aku gitu ya, jadi nggak pernah menyalahkan kok bisa jatuh gini gini gini, itu nggak pernah. Ya sedangkan aku bingungnya gini, aku lembur, kakekku nggak mau bayar, lah terus aku kerja masa suruh kerja rodi, ya kan peraturan di sini itu setiap hari Minggu tuh wajib libur, kalau aku nggak mau libur ya aku dibayar gitu, peraturan pemerintah sini. Nah kakekku nggak mau, lah terus aku suruh gimana? Nah kan aku bingung ya, kayak aku tuh stres guys ini belakangan ini tuh, kayak aku tuh nafsu makan berkurang, emosiku tuh nggak terkontrol kayak gitu. Jadi buat aku itu kayak nggak betah bekerja kayaknya kayak gitu, padahal aku tadinya tahu kerjaan kayak gini pengennya aku minimal 2 tahun ya, maksimal aku 4 tahun lah, 2 kontrak di sini gitu. Tapi aku kok kayak berat banget gitu mau ngelanjutin kontrak lagi tuh, karena ngelihat ngeyelnya kakekku itu ternyata luar biasa gitu. Aku tuh bukan pengennya mengatur ya guys, jadi tuh kalau misalnya orang tua yang kita jaga itu dengerin omongan kita kan, setidaknya kita tuh udah antisipasi ya guys. Jadi tuh kita kayak minimalisir kejadian hal yang nggak kita inginkan kan, kayak gitulah. Kalau kayak dia ibaratnya jatuh terus kayak gitu nih kan, yang susah misalnya suatu saat dia lumpuh nggak bisa jalan kan, yang susah kita juga. Kalau misalnya dia ngikutin apa yang disaranin kayak babu, kamu jangan kayak gini, ini bahaya, kamu ini jangan kayak gini, ini bahaya, itu kan seenggaknya tuh kita tuh minim gitu loh angka kecelakaan, mau buat jatuh, mau buat cedera, itu kan gitu loh guys, aku tuh mikirnya. Tapi ya ternyata nggak semudah itu, makanya aku tuh rada bingung ya guys kerja ini. Walaupun aku nggak capek tenaga, tapi aku pikiranku tuh kayak terkuras, kayak mau tidur itu kayak orang yang capek mikir kayak gitu tuh guys, kayak capek gitu, jadi tidur tuh kayak nggak bisa tertahan gitu, rasanya tuh pengen tidur aja gitu karena capek pikiran tuh kayak males ngapa-ngapa gitu. Semangat tapi tuh kayak gimana gitu ya guys, bingung aku tuh sebenarnya mau gimana gitu, karena ya mikirnya kerja nggak capek tapi jagain orang kayak gitu capek juga loh otaknya. Nah guys, aku mau tidur lah guys, daripada aku mikirin kayak gitu, mau mencoba tidur, siapa tahu lebih tenang aku. Maaf ya kalau merekamnya aku sambil tiduran, padahal kayak aku tuh capek banget guys, maaf ya.
Astagfirullah. Ya, makasih buat kalian yang mau mendengarkan cerita-cerita yang gak penting ini, tapi ya daripada aku gak terluapkan, aku simpan di dalam hatiku dan pikiranku, tambah stres aku nanti. Oke guys, makasih ya yang udah menonton aku, support aku, komen di channel aku, ngasih like. Makasih ya, semoga kalian sehat-sehat semua, dilancarkan rezekinya, amin. Bye bye.